Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik, kali ini kita akan mengerjakan bersama-sama soal SNMPTN Barat tahun 2022 ya. Jadi ini sebagai penunjang persiapan adik-adik semua untuk menghadapi seleksi mandiri tahun 2022. Oke, dengan kerja keras dan usaha serta doa lah yang membuat kita sukses masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, langsung saja kita akan membahas soal pertama, soal fisika mengenai soal SNMPTN Barat. Oke, kita lanjut. Di sini ada balok bermasa 2 kg, ya, bermasa 2 kg didorong dengan gaya konstan selama 30 detik. Oke, berarti di sini kita tulis dulu apa saja parameter yang diketahui ya di soal. Ada massa, kemudian ada waktu, ya, ada waktu. Pada lantai dasar yang terdiri atas dua bagian. Bagian pertama licin dan bagian berikutnya adalah kasar. Oke, berarti bagian ini bagian yang licin. Ya, bagian yang licin. Sementara bagian yang turunnya itu bagian yang kasar. Oke, sebentar ya adik-adik ya. Kita atur dulu mouse-nya biar tidak terlalu sensitif. Oke. Jadi bagian dari detik 0 ke 12 itu dia bagian yang licin, dari 12 ke 30 itu dia bagian yang kasar ya. Kemudian grafiknya, grafiknya dia seperti ini ya. Pertanyaan pertama, hitunglah jarak pada detik ke 12. Berarti jarak dari detik 0 sampai ke detik 12. Berarti jaraknya ini berapa? Gitu ya, dari 0 ke 12. Oke. Cara cepatnya ini ada nih ya. Cara cepatnya adalah kita hitung saja berapa luas daerah bangunnya dari detik 0 ke 12. Kalau misalkan kita lihat dari detik 0 ke 12, luas bangunnya ini kan terbentuk luas bangun trapesium ya. Luas bangun trapesium. Luas trapesium. Saya rasa adik-adik semuanya sudah hafal ya apa rumus dari luas trapesium. Sisi sejajar dijumlahkan dibagi 2 dikali tinggi ya kan? Yang mana sisi sejajarnya? Sisi sejajarnya adalah antara 0 ya berarti 5 dengan 12 kan ini sisi sejajarnya ya. Ini sisi sejajarnya dengan sisi sejajar yang ini kan gitu. Berarti 5 dengan 12 ya. Berarti 5 ditambah 10 ya, 10. Ya, ini 10 ya maksudnya ya. 5 ditambah 10 bukan 12. 12 itu adalah tingginya ya. Salah kita ya. Berarti dari 0 ke 12 itu adalah tingginya ya. Sisi sejajarnya itu yang ini 10. Ya, dari 0 ke sini berarti 10, dari sini ke 5, dari sini ke sini 10. Berarti sisi sejajarnya adalah 10 ditambah 5 dibagi 2 dikali 6. Dikali 6. Ini T ya, bukan 6. Oke, ini T-nya tadi baru 12 ya. T-nya baru 12. Kemudian di sini 15 per 2 dikalikan 12 ya. Berarti kan 7,5 dikali 12. Berarti jaraknya adalah 90 meter. Jadi dia ada cara cepatnya untuk mengerjakan soal jika dia yang ditanya adalah jaraknya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Agar balok tidak berhenti pada lantai kasar, gaya minimum yang diperlukan sebesar. Tadi di soal sudah kita analisa bahwa permukaan yang kasar itu adalah ketika dia percepatannya mengalami perlambatan ya. Di sini kecepatan mula-mula dia itu 10.
sebelum akhirnya kecepatan sesudah dia pada detik ke-30 itu adalah 0 karena tidak ada kecepatan lagi kan gitu. Kalau misalkan yang ditanya adalah gaya, berarti kita menggunakan persamaan hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M dikalikan A. Ya. Massa dikalikan percepatan. Massanya sudah ada di soal, dia bernilai 2 kg, tetapi kita harus mencari percepatannya dulu. Ya. Nah, berarti menggunakan apa? Di sini kita lihat, ya, di sini ada V0, ada Vt, dia juga mengalami perlambatan. Ya. Waktunya juga sudah ada, waktunya itu dari 12 ke 30, berarti rentangnya adalah 30 dikurang 12. Ya. Ya. Berarti 30 dikurang 12 berapa? Berarti 18 detik. Ya. Berarti dari keadaan sini sampai keadaan sini itu membutuhkan waktu 18 detik. Sedangkan kita memerlukan percepatan, ya, memerlukan percepatan. Jadi kita menggunakan persamaan GLBB, Vt sama dengan V0 dikurang karena dia mengalami perlambatan, ya. Perlambatan karena kecepatannya dia berkurang bukan bertambah, ya. V0 dikurang A dikali T. Vt-nya berapa? Vt-nya itu keadaan kecepatan sesudahnya. Dia bernilai 0 pada saat dia detik ke-30, ya. 0 sama dengan V0-nya 10. Dikurang A-nya yang ditanya, T-nya adalah 18. Ini kita pindahkan ke sisi sebelah sini menjadi tanda positif, berarti A dikalikan 18 sama dengan 10. Ya. Berarti A sama dengan 10 per 18. Sama-sama dibagi 2 nih. Berarti 10 bagi 2, 5. 2 dibagi 18, 9. Berarti 5 per 9 meter per second kuadrat. Sudah dapat, baru kita masukkan ke persamaan kita yang di atas. Karena yang ditanya adalah gaya minimal dia, kan gitu ya. Berarti F sama dengan M dikalikan A. Ya. Masanya berapa? Masanya 2 tadi, ya. 2 dikali 5 per 9. Berarti 10 per 9. Ya. Oke. Di sini boleh dibuat dalam bentuk desimal atau masih bentuk dalam pecahan juga boleh. Berarti gaya yang diperlukan itu adalah 10 per 9 Newton. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, ya. Di sini ada sebuah planet memiliki percepatan, ya, percepatan gravitasi 4 kali dari gravitasi bumi planet A. Berarti di sini GA, ya, berarti gravitasi planet A dia memiliki 4 kali gravitasi bumi, ya. Kemudian seorang siswa melakukan percepatan gravitasi metode pendulum. Panjang tali pendulum yang digunakan di planet bumi adalah L. Berarti L yang digunakan di bumi, ya, LB berarti sama dengan 6L, ya, 6L. Dan di planet A adalah 2L, berarti LA-nya 2L, ya. Jika amplitudo osilasi yang dipilih adalah sama, ya, berarti di sini osilasinya sama, maka rasio antara frekuensi pendulum yang digunakan bumi dan planet adalah, berarti yang ditanya adalah perbandingan frekuensinya antara si bumi FB dibanding dengan frekuensi si planet A, ya. Kita sudah tahu bahwa persamaan pada pendulum untuk menggunakan rumus frekuensinya itu adalah 1 per 2pi, ya, 1 per 2pi dikali akar. Ingat bahwa frekuensi ini dia berbanding terbalik dengan panjang, ya, berarti posisinya adalah di bawah. Kalau ini nanti yang ditanya frekuensi,
Jika nanti yang ditanya adalah periode, adik-adik juga harus hafal apa rumus periode pada pendulum. T sama dengan 2pi dikali akar L per G. Oke. Jadi kedua persamaan ini itu harus hafal dan harus dipahami apa saja parameternya, kan gitu. G gravitasi, L-nya panjang, ya. Karena di sini yang ditanya adalah perbandingan frekuensinya, berarti kita buat, berarti yang di sini adalah FB dibanding FA, ya, dibanding FA. Berarti sama dengan, kita tuliskan persamaannya, ya, 1 per 2pi, ya, dikalikan akar GB, ya, karena di sini posisinya adalah untuk bumi, sini kita rubah menjadi GB per GL. Sini per L maksud saya, ya. Oke, sebentar. Per L, L-nya adalah L bumi, ya, dibandingkan dengan frekuensi pada planet A, ya. Rumusnya sama, 1 per 2pi dikali akar, yang ini untuk planet A, ya, gravitasinya GA per LA, seperti itu. Jadi di sini bisa kita selesaikan, ya, yang 1/2pi-nya kita coret langsung, kan gitu. Ya. Jadi di sini kan ada persamaan dalam bentuk akar, ya. Jadi cara cepatnya itu kita buat aja seperti ini, ya. Berarti kan artinya sebentar, FB dibanding FA sama dengan kita buat akar yang besar, ya. Tinggal kita ganti aja di sini, berarti GB per LB per lagi GA per LA, kan gitu. Artinya apa? Jadi cara secepatnya, ya, GB ini dikalikan dengan LA, ya. Ini dikali, kemudian yang GA-nya dikalikan dengan LB. Jadi kita dapat persamaan akhirnya tuh seperti ini. FB dibagi FA sama dengan akar yang besar GB gravitasi pada bumi dikalikan panjang pada planet A, kan gitu, dibagi GA gravitasi pada planet A dikalikan LB, seperti ini, ya. Berarti sama dengan akar GB-nya berapa? GB-nya tidak diketahui di soal, ya, berarti tetap kita tulis GB. LA-nya berapa? 2L, ya. Kita tulis 2L dibagi GA-nya berapa? GA-nya ternyata 4GB, ya. Kita tulis di sini 4GB. LB-nya berapa? LB-nya adalah 6L. 6 dikalikan L, ya. Oke, jadi di sini ada persamaan yang bisa kita coret, ya. Ini GB-nya bisa kita coret, GB-nya bisa kita coret, L-nya di sini bisa kita coret. Berarti kita dapat hasilnya ini saya tarik sini, ya. Berarti kita dapat FB per FA itu dia sama dengan akar, di sini kan sisa 2, ya. Sisa 2 per di sini 4 kali 6 24. Oke, berarti di sini FB dibanding FA, oke, sama dengan akar 2 dibanding 24, ya. Ini berarti sama-sama dibagi 2, ya. Kita sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 itu adalah 1 per 24 dibagi 2 itu adalah 12, ya. Berarti 1 per 12, kan seperti ini, ya. Jadi FB
per FA berarti sama dengan akar dari 1 kan 1. Ya, per akar 12 itu adalah 2 akar 3. Ya, 2 kali 2, 4 kali 3 adalah 12. Jadi, perbandingannya kita dapat adalah 1 dibanding 2 akar 3. Oke, berarti jawabannya yang ini. Oke. Mungkin inilah beberapa soal yang kemungkinan besar dia bakalan keluar di soal SNMPTN Barat tahun 2022. Oke, cukup sampai di sini dulu video part yang pertama. Akan kita sambung ke video part kedua untuk membahas soal fisika yang bakal keluar di SNMPTN Barat tahun 2022. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.